Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bu Nindya selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran perusahaan dan teman-teman semua yang juga menonton video ini yang kami hormati. Baik, eh, kami dari kelompok 2 kali ini akan mempresentasikan hasil penugasan dan diskusi kami tentang laporan penganggaran dari UMKM, yaitu lukisan kanvas Fitri Anissa. Next. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rusita Oktaviana dengan NIM akhir 009, kemudian Renung Sanggakala dengan NIM akhir 085, kemudian Satrio Dwi dengan NIM akhir 068, kemudian Desinta Aulia Arsa dengan NIM akhir 016, kemudian saya yaitu Usman dengan NIM akhir 242. Pada presentasi kali ini ada beberapa bahasan di antaranya profil UMKM, lalu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran overhead, anggaran pokok produksi, anggaran keuangan, dan di akhir ada kesimpulan serta saran. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya berkaitan dengan profil UMKM. Oke, baik, kita akan masuk di eh, bab yang pertama yaitu profil UMKM. Oke, jadi di sini ada sejarah UMKM. UMKM Kanvas Fitri Anissa ini berdiri pada bulan Desember akhir di tahun 2021 dan mulai ada varian lukisan yang sudah siap jadi pada bulan Januari awal tahun 2022. UMKM lukisan kanvas Fitri Anissa ini pada awalnya terinspirasi dari Pinterest yang dicoba untuk dilukis ulang berdasarkan karakter penulis sendiri. UMKM lukisan kanvas Fitri Anissa ini juga mengambil referensi dari toko lukisan yang sudah besar di Instagram dan Shopee. Model gambar yang sering digunakan yaitu berfokus pada gambar nature, view pemandangan, dan juga bunga. Dari usahanya, selama ini produk yang paling diminati adalah gambar view pemandangan yang berukuran 20 kali 20 cm. UMKM lukisan kanvas Fitri Anissa ini sebelum jauh berkembang seperti saat ini, dahulu pembuatannya masih menggunakan bahan utama yaitu kertas. Namun saat ini sudah ada produk yang menggunakan kanvas. Oke, untuk nextnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai anggaran penjualan. Next. Terdapat data penjualan dari tahun 2023 sebesar 1.293 unit dan anggaran penjualan tahun 2024 yang diproyeksikan mencapai total 1.535 unit yang sebelumnya sudah dihitung dengan penjualan per bulan berdasarkan data sebelumnya menggunakan metode time series. Yang didapat hasil untuk bulan Desember dengan penjualan diperkirakan sebanyak 162 unit. Kemudian data tersebut untuk menghitung proyeksi tahun 2025. Next. Eh, dari hasil perhitungan, maka didapat hasil 1.779 unit. Maka dapat dilihat hasil dari proyeksi tahun 2025, proyeksi penjualan diperkirakan meningkat menjadi 1.779 unit. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan potensi pertumbuhan yang stabil oleh pola rata-rata kenaikan yang terlihat dalam data sebelumnya, sehingga dapat menjadi indikasi positif untuk strategi pengembangan penjualan di masa depan. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai anggaran produksi. Jadi untuk pola produksi kali ini ada bagi menjadi tiga. Yang pertama ada pola produksi stabil, yang kedua ada pola produksi gelombang, dan yang terakhir ada pola produksi moderat.
Untuk yang pertama sendiri ada pola produksi stabil. Jadi di sini sudah diketahui jumlah penjualan dan jumlah penjualan persediaan akhir dan juga persediaan awal. Untuk penjualan dalam setahun itu terdapat 1.779 unit. Kemudian untuk persediaan akhir ada 61 unit dan persediaan awal 300 unit. Kemudian kita akan menghitung jumlah tersedia dijual dalam setahun dengan cara penjualan ditambah persediaan akhir yang dimana 1.779 ditambah dengan 61 didapatkan hasil 1.840. Kemudian kita akan mencari unit produksi yang dimana tersedia dijual dalam setahun akan dikurangi dengan yang normal. 1.840 dikurangi 300 didapatkan hasil 1.540 unit. Kemudian untuk masing-masing triwulan kami menggunakan asumsi dengan persentase yang dimana untuk triwulan satu itu kita asumsikan 30%, triwulan 2 20%, triwulan 3 dan 4 25%. Untuk jumlahnya di triwulan satu ada 533 unit, di triwulan 2 ada 356 unit, dan di triwulan 3 dan 4 ada 445 unit. Kemudian untuk unit produksi normal per triwulannya itu eh, di apa namanya dicari menggunakan rumus yaitu 1.540 unit dibagi per 4 triwulan didapatkan hasil 385 unit. Kemudian kita akan menghitung jumlahnya di masing-masing triwulan. Untuk triwulan satu tadi kan udah ada unit produksi 385, kemudian dijumlahkan dengan persediaan awal yaitu 300. Didapatkan hasil tersedia dijual yaitu 685. Kemudian tadi juga sudah diketahui jumlah penjualannya di triwulan satu yaitu 533. Jadi untuk 685 ini dikurangi dengan hasil dengan penjualan yaitu 533 didapatkan hasil 152. Nah, 152 ini di persediaan air di triwulan satu ini akan bergeser juga di persediaan awal di triwulan kedua. Untuk perhitungannya sama dengan triwulan satu di triwulan 2 hingga triwulan 4. Dan di hasil akhir ditemui jumlah tersedia dijual sebanyak 506 unit. Itu untuk pola produksi stabilnya. Oke, next kita yang masuk ke pola produksi kedua yaitu pola produksi gelombang. Di sini ada sesi persediaan di mana triwulan satu dengan cara persediaan awal dikurangi persediaan akhir yaitu 300 dikurangi 59,75 didapatkan persediaan akhir yaitu 240,25. Begitupun juga dengan perhitungan triwulan-triwulan berikutnya. Nah, ini untuk tabelnya. Tadi untuk jumlah apa ya namanya setahun jumlah keterangan setahunnya itu masih sama dari penjualan hingga unit produksinya. Kemudian juga persentase triwulannya juga masih sama. Kemudian kita masukin tadi selisih persediaannya yang persediaan akhir kita masukin di tabel. Di triwulan satu ada 240,25, triwulan 2 ada 180,5, di triwulan 3 ada 120,75 dan triwulan 4 ada 61. Kita akan mulai perhitungan dimulai dari triwulan satu yaitu penjualan ditambah dari persediaan air yaitu 533 ditambah 240,25 didapatkan hasil sedia dijual yaitu 773,25. Kemudian kita akan mencari unit produksi di triwulan satu dengan cara dia dijual dikurangi persediaan awal, maka 773 kurang 773,25 dikurangi 300 didapatkan hasil 473,25. Itu pun perhitungan itu juga sama dilakukan untuk triwulan 2, 3, dan 4. Maka didapatkan hasil untuk unit produksi di triwulan 2 yaitu 296,25. Kemudian di triwulan 3 ada 385,25. Di triwulan 4 juga sama yaitu 385,25. Jika di total unit produksinya dari triwulan satu hingga triwulan 4 didapatkan hasil 1.540 unit. Oke, kita akan masuk ke pola produksi yang ketiga yaitu pola produksi moderat. Jadi untuk batasan produksinya itu untuk yang bagian atas 1.840% dikali dengan 385 unit didapatkan hasil 7.084 unit. Kemudian yang bawah 1.540% dikali 385 unit sama dengan 5.929 unit. Untuk batasan persediaannya sendiri maksimalnya 300 unit dan minimalnya 61 unit. Untuk batasan batasan khususnya ya 30%. Jadi triwulan 3 ini produksi barangnya berkurang 30%. Jadi 70% itu dari sisa 100% ya. Dikalikan 385 unit ditemui hasil 269,5 unit. Kita akan masuk ke mulai perhitungannya.
Masih sama dengan pola produksi sebelum-sebelumnya. Untuk penjualan hingga unit produksinya masih sama untuk jumlah angkanya, dan juga persentase per triwulannya juga masih sama. Kemudian kita langsung aja, tadi kan untuk 269,5-nya untuk barisan triwulan 3-nya kita masukkan di unit produksi. Kemudian untuk masing-masing dari produksi per triwulan 1, 2, dan 4, eh, kita hitung dengan cara 1.540 dikurangi 269,5 dibagi 3 dengan hasil 423,5 unit. Untuk perhitungannya masih mirip-mirip dengan produk pola produksi sebelumnya. Tadi kan sudah diketahui ya, untuk unit produknya per triwulan 1 itu ada 423,5 dijumlahkan dengan persediaan awal sebesar 300 didapatkan hasil 732,5. Kemudian untuk kita mencari persediaan air di triwulan 1 dengan cara tersedia dijual dikurangi dengan penjualan, yang dimana 732,5 dikurangi dengan 33 didapatkan persediaan air sebesar 190,5. Karena tadi batas maksimal 300 dan ini persediaan airnya 195, 190,5, maka kita masih menggunakan perhitungan yang awal, yaitu 190,5. Kemudian kita masukkan persediaan akhir di triwulan 1 itu menjadi persediaan awal di triwulan 2. Untuk perhitungan selanjutnya buat triwulan triwulan 2, 3, dan 4 masih sama dengan triwulan 1, sehingga didapatkan hasil sedia dijual sebesar 506 di triwulan 4. Kemudian untuk total unit produksinya juga masih sama. Untuk penjumlahan total dari triwulan 1 hingga triwulan 4 di total nanti hasilnya menjadi 1.540 unit produksi. Oke, untuk selanjutnya mengenai anggaran bahan baku akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dalam perencanaan produksi, target penjualan lukisan adalah 1.779 unit dengan harga unit sebesar 22.000. Untuk mendukung produksi ini, persediaan awal bahan baku tertentu sudah tersedia, sedangkan kebutuhan bahan baku tambahan dihitung berdasarkan standar unit bahan baku atau SUR per lukisan. Next. Untuk SUR-nya, atau setiap unit lukisan membutuhkan bahan baku sesuai dengan SUR, standar unit red, yaitu kanvas dengan satuan unit dengan jumlah 1, kemudian cat akrilik, satuannya liter, dengan jumlah 0,276, kardus plastik, masing-masing satuannya unit, dan surnya 1, kemudian solasi dengan satuan unit, dengan kebutuhan 0,3. Next. Lalu, untuk jumlah persediaan dan harga, di sini ada 5 bahan baku, yaitu kanvas, cat akrilik, kardus plastik, solasi. Untuk kanvas, kardus plastik itu jumlah persediaan awal dan akhirnya sama, yaitu 300. Kemudian untuk persediaan akhirnya yaitu 61. Lalu, untuk cat akrilik, persediaan awalnya yaitu 82,8 liter, dan untuk persediaan akhir yaitu 16,83 liter. Kemudian solasi, persediaan awalnya adalah 90 dan persediaan akhirnya adalah 18. Kemudian untuk harga per unit yaitu kanvas 5.000, cat akrilik 3.000, kardus 2.500, plastik 500, dan solasi 1.000. Lalu untuk anggaran kebutuhan bahan, di sini hanya satu produk yaitu lukisan. Kemudian untuk estimasinya yaitu akan diproduksi sebanyak 1.779. Kemudian untuk kebutuhannya kanvas 1.779, cat akrilik 491, kardus 1.779, plastik 1.779, dan solasi 533,7. Lalu, anggaran pembelian bahan baku. Berdasarkan data-data yang telah kami paparkan tadi, jadi masing-masing kebutuhan ini ditambahkan dengan persediaan akhir, kemudian muncullah angka
eh, sebagai berikut: 1840, 507, 1840, 1840, dan 551, kemudian dikurangi dengan persediaan awal 382, 300, 390, maka muncullah angka pembelian, yaitu untuk kanvas 1540, cat akrilik 425,03, kardus 1540, plastik 1540, dan solasi 461,7, yang kemudian dikalikan dengan harga per unit. Maka muncullah untuk biaya pembelian kanvas yaitu 7.700.000 rupiah, cat akrilik 1.275.000 rupiah, kemudian kardus 3.850.000 rupiah, lalu plastik 770.000 rupiah, dan isolasi 461.700 rupiah. Kemudian kita masuk ke anggaran tenaga kerja. Perusahaan merencanakan jumlah produksi untuk setiap triwulan dengan total 1.779 unit produk yang akan diproduksi sepanjang tahun. Lalu rincian produksi per triwulannya sebagai berikut. Triwulan 1 sebanyak 533 unit, triwulan 2 sebanyak 356 unit, triwulan 3 sebanyak 445 unit, dan triwulan 4 sebanyak 445 unit. Kemudian, penggunaan jam tenaga kerja langsung per unit, prod, dan tarif upah per jam. Setiap unit produk memerlukan tenaga kerja langsung atau TKL selama 2 jam per unit. Kemudian tarif upah tenaga kerja langsung adalah 5.000 per jam. Lalu, jam kerja langsung atau JKL dihitung berdasarkan jumlah unit produksi dikalikan dengan standar jam kerja per unit sur 2 jam per unit. Maka muncul angka sebagai berikut, yaitu JKL dalam kurung DLH triwulan 1 1066, triwulan 2 712, triwulan 3 890, triwulan 4 890, sehingga muncul angka dengan penjumlahan 3.556. Lalu biaya tenaga kerja langsung dihitung dengan mengalihkan jam kerja langsung atau JKL di setiap triwulan dengan tarif upah per jam 5.000 per jam. Untuk triwulan 1 muncul angka biaya TKL DLH sebesar 5.330.000 rupiah, triwulan 2 3.650.000 rupiah, triwulan 3 4.450.000 rupiah, triwulan 4 4.450.000 rupiah, sehingga total biaya TKL selama 1 tahun yaitu 17.790.000 rupiah. Sehingga untuk biaya tenaga kerja, total kebutuhan jam kerja langsung sepanjang tahun adalah 3.556 jam yang didistribusikan sesuai dengan target produksi tiap triwulan. Kemudian biaya tenaga kerja langsung untuk mendukung produksi sebanyak 1.779 unit adalah sebesar 17.790.000 rupiah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya berkaitan dengan anggaran biaya overhead pabrik. Oke, selanjutnya yaitu BOP atau biaya overhead pabrik. Next. Jadi biaya overhead yang dihasilkan pada bisnis lukisan kanvas Fitri Anissa ini dengan jumlah biaya variabel dan biaya tetap selama 1 tahun adalah Rp23.735.700 dengan komponen biaya variabel yaitu biaya bahan penolong sebesar Rp5.870.700, kemudian biaya TKL atau tenaga kerja langsung yaitu Rp17.790.000. Kemudian selanjutnya ada biaya tetap yaitu biaya depresiasi sebesar Rp75.000. Kemudian dikalkulasikan dengan semuanya yang tadi hasilnya yaitu Rp23.735.700. Next.
Selanjutnya ada BOP per unit. Unit produksi yang dihasilkan dalam setahun yaitu sebesar 1.540, sehingga menghasilkan BOP variabel sebesar Rp15.364 dan BOP tetap sebesar Rp49 yang dijumlahkan sehingga hasilnya yaitu sebesar 15.413 rupiah. Next. Selanjutnya ada anggaran pokok produksi. Di sini ada anggaran harga pokok produksi. Jadi bisnis ini memproduksi lukisan sebanyak 1.540 unit. Hal tersebut membutuhkan biaya bahan baku yang meliputi kanvas dan cat akrilik sebesar 7.700.000 rupiah ditambah 4.620.000 rupiah yang ditambah yang kemudian dihasilkan 12.320.000 rupiah. Kemudian biaya tenaga kerja sebesar 17.790.000 rupiah dan biaya overhead sebesar 23.735.700 rupiah. Sehingga menghasilkan total biaya produksi sebesar 53.845.700 rupiah. Total biaya produksi tersebut dibagi dengan unit produksi yang menghasilkan HPP per unit sebesar Rp34.965. Nah, di sini itu kita udah melakukan analisis eh, mengulang perhitungan berkali-kali, namun eh, hasil yang didapatkan selalu lebih dari harga yang ditetapkan oleh penjual gitu. Jadi nanti mungkin masuk di bagian kesimpulan dan syarat. Next. Selanjutnya ada anggaran pokok penjualan. Jadi pada awal periode terdapat persediaan sebanyak 300 unit dengan nilai sebesar Rp10.489.422. Selama periode tersebut dilakukan produksi sebanyak 1.540 unit dengan nilai sebesar Rp53.845.700. Hal ini menghasilkan total barang jadi siap jual sejumlah 1.840 unit dengan nilai total Rp64.335.122. Di akhir periode terdapat persediaan akhir barang jadi sebanyak 61 unit senilai Rp2.132.849. Jadi dengan demikian harga pokok penjualan yang dianggarkan untuk periode ini adalah sebesar 62.202.273 untuk 1.779 unit. Next. Untuk anggaran keuangan akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk materi yang selanjutnya ada anggaran keuangan. Pada anggaran pengeluaran kas, pengeluaran yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead menunjukkan naik turunnya harga selama 4 triwulan. Pengeluaran tertinggi terjadi pada triwulan yang pertama sebesar Rp16.667.747. Nah, kemudian menurun pada triwulan kedua menjadi Rp11.118.498.000. Selanjutnya, pengeluaran meningkat kembali dan stabil di angka Rp13.898.123 pada triwulan kedua dan triwulan keempat. Naik turunnya harga ini menunjukkan adanya penyesuaian kebutuhan operasional perusahaan di mana pengeluaran lebih rendah pada pertengahan tahun dan kembali stabil menjelang akhir tahun. Next. Pada anggaran kas periode 2025, saldo awal menunjukkan penurunan dari 9.328.000 pada triwulan pertama menjadi 5.400.000
456.000 pada triwulan kedua. Tetapi saldo awal ini kembali meningkat hingga mencapai 12.562 pada bulan keempat. Penerimaan kas juga mengalami peningkatan yang signifikan pada triwulan ketiga sebesar 9.790.000 rupiah dan stabil hingga triwulan keempat. Saldo akhir cenderung menurunkan pada awal tahun, yaitu dari Rp4.386.253 di triwulan pertama, lalu menjadi Rp2.169.502 di triwulan kedua. Untuk saldo akhirnya kembali meningkat hingga Rp8.453.877 di triwulan keempat. Untuk kondisi ini mencerminkan kemampuan dalam menjaga keseimbangan kas sehingga likuiditas tetap terjaga di setiap triwulannya. Next. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Laporan anggaran mengenai lukisan kanvas Putri Anissa untuk periode 2025 menunjukkan perencanaan yang matang terkait produksi, biaya, dan proyeksi penjualan. Dengan target penjualan sebesar 1.779 unit, perusahaan merencanakan biaya produksi sebesar Rp53.845.700, mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Proyeksi penjualan dengan metode time series memberikan gambaran realistis dengan angka penjualan bulan Desember pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai 162 unit. Anggaran bahan baku dan tenaga kerja langsung juga disusun secara rinci dalam perhitungan kebutuhan bahan baku berdasarkan standar unit rate atau SUR. Biaya tenaga kerja langsung mendukung produksi sebesar Rp12.790.000 yang dapat dipantau secara efektif, dan pengeluaran biaya overhead pabrik diperkirakan mencapai Rp23.735.700. Selain itu, anggaran kas menunjukkan pengelolaan likuiditas yang baik, meskipun saldo kas menunjukkan nilai naik turunnya harga pada awal tahun dengan saldo yang kembali meningkat di triwulan keempat. Next. Untuk saran mengenai lukisan kanvas ini, dengan proyeksi penjualan yang menunjukkan angka baik, perusahaan dapat pertimbangkan untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penjualan, seperti perubahan tren pasar atau kondisi ekonomi. Perusahaan juga dapat mengoptimalkan pengelolaan persediaan, terutama dalam memastikan keseimbangan antara persediaan awal, produksi, dan persediaan akhir. Persediaan yang terlalu tinggi akan membantu mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan efisiensi. Oleh karena itu, penting bagi pemilik usaha lukisan kanvas untuk memantau pengeluaran secara rutin dan melakukan penyesuaian jika ada lonjakan biaya yang tidak terduga, khususnya untuk biaya bahan baku. Baik, demikian pemaparan presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.